وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulkul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat yang kesemuanya mudah-mudahan senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Jumat ini, di Sayyidul Ayyam ini, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita niatkan sampai dengan hari ini, mudah-mudahan senantiasa dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iringan salam semoga selalu tersampaikan kepada kehadirat kita, panutan kita, tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan umumnya kita semuanya sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai dengan akhir kehidupan kita kelak. Masyaallah hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa yang sesungguhnya, dalam arti takwa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala bentuk larangannya. Karena dengan itulah ketakwaan juga akan menjadi wasilah hadirnya solusi dari jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi dalam mengarungi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan bahwa siapa yang bertakwa kemudian bertawakal kepadanya, maka akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga akan mencukupkan hajat dan kebutuhan hidup di dunia. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi: "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu
innallaha baligu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum ini, yaitu tentang materi, yaitu pentingnya kita para generasi muda atau generasi penerus bangsa, yaitu merupakan penerus yang akan melanjutkan peradaban di sebuah negara ini. Yang di sini adalah menjaga dalam arti adalah bukan berarti menjaga dari sisi jasmani maupun juga rohani. Dan disinilah karakter yang akan dibentuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karakter dan kepribadian adalah hal yang paling penting dalam sebuah membangun peradaban, apalagi generasi muda yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini. Hal ini sangat penting karena di era perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, kita lihat banyak begitu masalah yang banyak, dimulai daripada generasi muda yang selalu dicekoki dengan berbagai konten-konten yang tidak bermanfaat, konten-konten yang justru akan merusak bangsa tanpa adanya pendampingan, tanpa adanya bimbingan, dan juga ini yang bisa mempengaruhi karakter generasi muda yang juga sempat menyebar virus yang tak tampak oleh kita dari dasar hati kita. Bahkan kita juga memiliki anak ataupun mungkin murid ataupun siswa yang mungkin kita tidak tahu menahu tentang perkembangan mereka. Akan tetapi inilah penting bagi kita semuanya untuk bisa menjaga generasi muda yang berkualitas dan tentu berkarakter yang Islam. Jika generasi muda saat ini baik, maka baik pula ke depannya generasi yang akan mendatang. Jika karakter generasi mudanya rusak, jangan harap negara ini akan maju. Jangan harap negara ini akan menjadi negara yang uswatun hasanah. Jangan harap negara ini akan berkembang jika anak mudanya generasi selanjutnya tidak kita bimbing, kita tidak cetak karakter mereka. Hal ini juga termasuk dalam masalah yang kita hadapi sekarang. Apabila kita meninggalkan generasi yang lemah akhlaknya, yang lemah ilmunya, yang lemah intelektualnya, itu akan menjadi bahaya untuk negara ini. Sebagaimana di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, yaitu wa yahsal lazina rabbu min khalfihim dzurriyyatan di'afa khawfu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki para generasi muda dengan karakter dan mental yang kuat serta tidak gentar dalam melakukan kemaksiatan dan kebatilan juga telah dicontohkan dalam Al-Quran itu melalui kisah Ashabul Kahfi. Ya, sebagaimana kita tahu pada kisah Al-Kahfi ini, yaitu ada 7 seorang pemuda yang mereka dikejar oleh Raja Tikianus, Raja yang Sorim, raja yang mengaku bahwasanya mereka harus beriman kepada namun dengan tekad yang kuat. Iman pemuda ini sangat kuat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyelamatkan mereka dengan keteguhan dan iman yang di hati mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari karakter Ashabul Kahfi ini kita yakini bahwa mencetak generasi muda yang terus-menerus akan memperjuangkan generasi selanjutnya adalah kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, sebagai seorang ayah, sebagai ibu dan sebagainya. Kita harus memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik generasi penerus bangsa ini. Dan jangan sampai generasi yang selanjutnya kita menjadi generasi yang lemah, generasi yang tidak tahu menahu apa bagaimana itu ilmu, apalagi untuk belajar agama, yaitu adalah agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada para pemuda ini, para generasi penerus ini akan dibekali, dan tentu kita harus bekali dengan kemampuan menyaring atau memiliki bukti dari yang namanya dalam pendidikan, khususnya pendidikan agama. Jangan kita sampai lalai dalam pendidikan, jangan sampai kita lalai dalam memberikan apa yang terbaik untuk anak didik kita, dan juga sehingga tidak menjadi korban dari sisi negatif, apalagi di sekarang yaitu adalah kemajuan teknologi. Teruskan perjuangan bangsa ini ke depan, karena tonggak dari sejarah negara ini adalah dibesarkan dan juga dimajukan oleh para pemuda. Oleh karena itu pemuda harus menjadi
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkarakter Islam, dan juga mereka memiliki etika dan adab yang baik yang tentu akan membawa mereka kepada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir itu adalah pentingnya yaitu adalah literasi dan membaca, karena sebuah ilmu, semua pengetahuan itu adalah awalnya adalah membaca. Pentingnya literasi yang kita ketahui bahwasanya menghadapi fenomena perubahan akhir zaman ini tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang itu adalah di Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanlah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara dalam pena. Dan juga dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Hadirin jamaah sidang salat Jumat ini, mudah-mudahan itu menjadi sebuah hikmah dari kita semuanya. Dan tentu peran kita menjadi orang tua tentu tidak akan henti kita untuk anak kita, anak didik kita, dan juga keluarga kita. Mudah-mudahan semuanya keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semuanya menjadi generasi penerus yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi al-Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikrihi wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwa faqad faza al-muttaqun. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم إنك تسمع اللهم انفعنا بالبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والإهانة ما ظهر منها وما بطن عن بلائنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين أمدا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا جئتكم من حق شهوة من البلاد يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا الله لكم يذكركم ولذكر الله أكبر.